sudah mulai recording, Pak. Nah, Oke, bisa, Pak? silakan. Ya. Ini kita bisa langsung mulai ya, Pak? Ya, boleh. Baik. Terima kasih, Pak Fasilitator, Bapak Bahri. Kami dari... Sudah, Pak. Ini udah ngerekam yang 5, Pak. Statusnya Empat, Bu. record. Empat Oh, yang 4. record. Ya. Kalau tidak keluar di yang sikonya tuh ada suaranya ya Iya, ada suara. Cak mana ngomong dulu apa dengan Bapak? Iya. Pak masih terdengar karena Pak Bahri aktif masih di room utama. Kita mulai apa belum ya, Pak? Ya itu masih ada suara Bapak tuh. Kayak. Nah, ini dulu. Iya. Pak Bahri lagi belum ngasih instruksi ya, tapi kita udah ngerekam. Belum, berarti. Ayo. Nah, Yang Okta dulu apa yang ayo dulu? oke dulu jadi. Okta dulu ya, Okta. Kayaknya sudah mulai disuruh mulai, Okta. Iya, itu Bapak masih ini dulu. Iya. Okta sudah matiin video belum di room utama? Sudah. Sudah ya. Kita mulai ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mempraktekkan hasil latihan kita kemarin untuk memenuhi tugas Rukol 2. Kali Ya. ini eh, kami akan praktek coaching yang menjadi coach dan coachingnya dimulai dari Ibu Okta. Silakan Ibu Okta. Ini saya sebagai coach ya, Bu. Ya, Selamat malam, Bu. ya malam Bu. Ada apa Bu Okta? Ya, ini Tiba-tiba berkabaran kita malam ini. ya Bu, ini saya lagi ada sedikit problema di kelas. Jadi sebenarnya saya itu ingin meningkatkan kompetensi diri dalam mendisiplinkan anak-anak saya karena mengingat saya itu mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bu. Oh, jadi Ibu ada sedikit yang mau diobrolkan terkait dengan cara mendisiplinkan anak. Ya, Bu ya. Ibu kebetulan mendapat anak yang istimewa ya, Bu ya. Tujuan dalam meningkatkan kompetensi mendisiplinkan anak itu apa, Bu, sebenarnya? Sebenarnya saya itu inginnya anak-anak itu tahu, Bu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Tapi di sini tuh anak-anak tuh pengennya selalu bermain gitu, Bu. Tidak memfokuskan diri di saat belajar. Oh, nah, Ibu Okta sendiri, eh, kalau boleh saya tahu, mengajarnya kelas berapa
Di usia anak yang berapa maksud saya itu? Sekarang saya itu mengajarnya anak kelas 2 Bu, di usia sekitar Oh 8 sampai 9 tahun. oh kategori 8 sampai 9 tahun ya, Bu, ya, masih, Iya Bu. kategori anak-anak bener lah, tapi lepas dari TK ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira, eee, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya saya itu sudah mencoba beberapa metode, tapi metode yang saya lakukan itu belum begitu efektif, Bu. Apa yang menjadi Ibu dalam mencapai tujuan itu, Bu, menurut Ibu? Kalau boleh saya tahu. Iya, Bu. Sebenarnya saya itu sulit mengendalikan siswa, Bu. Siswa itu masih bertingkah semaunya saja gitu. Nanti kalau saya paksa, mereka itu bisa mengamuk, Bu. Oh, karena dia masih anak-anak tadi ya, Bu, ya. Jadi kalau bila kita paksakan harus begini, harus begitu, anaknya ngamuk ya, Bu, ya. Seperti itu biasanya ya? Iya, Bu. Seperti itu. Hmm, kira-kira, Bu, apa ya, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya itu sebenarnya membutuhkan media, Bu. Media itu tuh media yang menarik perhatian siswa gitu, Bu. Menarik perhatian peserta didik. Oh, jadi media yang menarik seperti apa, Bu, media yang Ibu butuhkan itu? Seperti media-media yang bisa digunakan belajar sambil bermain. Mungkin itu ada Oh, gambar-gambarnya, mungkin yang menarik. jadi iya, karena Ibu tadi mengajar anak-anak di usia 8 sampai 9 tahun tadi ya, Bu, ya, jadi pakai Gitu. media, Harus ada mhm. sesuatu yang menarik perhatian mereka gitu, Bu. Biar mereka itu Oh, mau duduk itu, tenang di dalam kelas gitu, Bu. mhm. Di mana, Hmm. Bu, kita bisa mendapatkan media pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak itu, Bu? Sepertinya kalau saya pikir sih saya itu bisa pesan secara online atau saya itu bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah dari sarana dan prasarana mungkin minta dipenuhi kebutuhan itu karena mengingat media ini tuh memang sangat penting Bu. Oh iya, itu memang ide yang bagus. Karena kalau ibu beli secara online, kita tidak susah untuk memberikan waktu khusus dalam membeli. Jadi kalau online kan ibu bisa sambil bekerja, sedang ngajar, ibu pesan saja, kan banyak toko-toko online sekarang. Nah, terus barangnya juga langsung dialamatkan bisa ya, Bu, ya? Kalau Ibu beli secara online benar sekali itu, Bu. Ya Terus tapi boleh juga, Bu, kalau Ibu sekalian mengajukan usulan kepada pihak sarana prasarana sekolah. Siapa tahu nanti diganti, tapi lebih baik coba Ibu tanyakan dulu dengan pihak sarana prasarana apakah memasuk kategori. Nah, seperti itu kalau menurut saya sih, Bu. Jadi kalau Ibu membeli mainan itu juga kan kasih pandangan ke pihak bagian sarana prasarana sekolah bahwa media yang Ibu beli ini tidak hanya dipakai oleh Ibu, tapi bisa dipakai juga mungkin oleh guru-guru lain. Ada banyak rombel enggak, Bu, di sekolah Ibu untuk kelas 2 ini, misalnya 2A, 2B? Kalau kelas 2-nya itu mungkin cuma 2 rombel, Bu. Kelas saya itu ada Nah, 4 orang dan ada kelas yang mhm. Satu sebelah lagi berarti ya? juga ada sekitar 6 orang gitu. Heeh. Oh iya, nggak banyak ya, Bu, ya. Paling tidak kan ya minimal selain Ibu menggunakannya, mungkin bisa juga dari guru lain. Ide yang bagus itu, Bu, kalau menurut saya, Bu. Iya, Bu, sepertinya juga saya berpikir seperti itu. Mungkin nanti secepatnya saya akan menghubungi pihak sekolah agar kebutuhan ini tuh bisa secepatnya terpenuhi. Mengingat media ini tuh bagi saya itu sangat penting, Bu. Ya, memang seharusnya seperti itu, Bu.
Sepertinya Ibu sudah mulai sedikit mendapat gambaran ya Bu ya tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk eh, peningkatan disiplin anak Ibu tadi seperti yang Ibu uraikan. Bukan Ya, begitu Bu? ya Bu, benar sekali Bu. Dengan mengobrol dengan Ibu hari ini, jadi saya itu semakin mendapat pencerahan gitu, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mungkin Ya, besok saya mulai menghubungi pihak sekolah agar bisa terrealisasi dengan secepatnya Bu, untuk kebutuhan iya. dia ini. Membeli media tadi ya Bu ya. Iya Dan Bu, seperti kata saya tadi, kalau Ibu nggak ada waktu untuk ke toko khusus mainan atau ke toko buku yang besar untuk membeli media tersebut, Ibu bisa membelinya melalui online seperti kata Ibu tadi. Sepertinya iya, sudah selesai Bu. Waktu ini kayaknya Ibu sudah mulai mendapat gambaran. Coba silakan Ibu simpulkan apa yang sudah Ibu tangkap dari hasil pembicaraan kita, nanti bisa saling sharing. iya Bu. Dari hasil perbincangan kita hari ini itu dapat membuat saya yakin untuk segera memenuhi kebutuhan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak didik saya dan saya sesegera mungkin untuk menghubungi pihak sekolah agar bisa realisasi dengan secepat mungkin untuk pemenuhan kebutuhan media belajar yang menarik ini, Bu. Ya, Saya sangat mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi Ibu sudah bisa mencoba untuk mengimplementasikannya ke anak-anak Ibu kalau sudah ada media ini. Semoga ya Bu ya, dengan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik. ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya hari ini. Ya Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kendala apa lagi, kita boleh sharing-sharing ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, Bu Okta, silakan. Waktunya pasti kayaknya tah ini. Kalau Okta mau minum sebentar, silakan. Nah, mau minum sebentar. Minum dulu ah. Ya. Nah, yuk, siap yuk. Ya, ntar dulu. Nyiapin posisi duduk dulu. Yang tadi percakapan yang pertama sudah kita lalui. Yang pertama yang menjadi coachnya adalah saya, Eka. Lalu yang menjadi coachingnya adalah Bokta. Untuk yang kedua, percakapan yang kedua yang menjadi coachnya Bokta, saya menjadi coachnya. Coachnya. Bisa dimulai Bokta, silahkan. Ya. Selamat malam, Bu Eka. Iya, Bu Okta. Selamat malam. Ada waktu nggak, Bu Okta, untuk Ya, malam ini? Kira-kira kayak 20 menit, 15 menit nggak, Bu Okta? ya, kebetulan sekali saya habis sholat isya tadi lagi santai. Ada apakah, Bu? Ada yang bisa saya bantu malam hari ini? Iya, Bu Okta. Ini kayaknya ada sedikit ganjelan. Kalau besok mau saya bicarakan sama Bu Okta, takutnya kita tidak ketemu di sekolah. Jadi melalui ini saja ya, Bu ya. Karena kadang tugas-tugas aktivitas kita sudah menunggu. Gini Bu Okta, saya ini ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya merasa ada banyak kekurangan. Hmm. Oh, bagus sekali itu, Bu. Kalau kita ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Iya, Ya,
Karena Emangnya saya tuh merasa ada kekurangan, Bu, belum terlalu banyak dalam peningkatan kompetensi di pengelolaan di kelas ini. oh, memangnya peningkatan kompetensi seperti apa yang belum Ibu Eka penuhi itu? Ini Bu, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi murid. Jadi murid itu tidak terasa bosan, jadi dia bisa menikmati pembelajaran saya sehingga benar-benar dia bisa memahami Bu. Itu kompetensi yang seperti itu yang saya inginkan. Mhm. Ya memang harusnya kita itu seperti itu, Bu. Kita harus meningkatkan kompetensi diri kita agar kelas itu lebih kondusif. Tapi sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tetapi belum ada benar-benar yang efektif. Makanya saya itu sedikit mengalami kesulitan. Oh, mhm. Sebenarnya tantangan yang seperti apa yang Ibu hadapi di dalam kelas itu untuk menciptakan suasana yang kondusif itu, Bu? Saya ini masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, Bu, pada saat pelajaran berlangsung. Jadi kita sebagai guru di depan sudah fokus, sudah serius, tetapi anak-anaknya itu terkadang masih ada yang asik sendiri untuk berbicara pada saat pelajaran yang berlangsung. Nah, di situ, Bu. Iya, iya, iya. Hmm, berarti apa yang sebenarnya Ibu butuhkan itu untuk membuat kelas kondusif itu? Untuk mencapai tujuan Ibu menciptakan kelas yang kondusif itu? Begini Bu, saya ini membutuhkan suatu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Jadi seperti itu Ibu. Iya. Memang kalau strategi itu memang bagus sih untuk diterapkan di kelas untuk biar ini apa di dalam kelas itu semakin kondusif. Tapi strateginya itu harus di strategi yang seperti apa sebenarnya yang Ibu butuhkan itu? Ya Bu, strategi yang kira-kira bisa meyakinkan anak itu bahwa kita minta tolong diperhatikan pada saat kita mengajar seperti itu. Sehingga anak itu juga tapi tidak dengan terpaksa saat memperhatikan kita mengajar seperti itu Bu. Baiklah, berhubungan dengan strategi ini, yang pertama tuh mungkin Ibu harus tahu dulu penyebab anak itu mengapa dia kurang fokus, Bu. Apa mungkin mereka bosen, atau mereka kurang memahami pembelajaran, atau mungkin siswanya ingin meminta perhatian lebih dari Ibu. Kira-kira apa, Bu, permasalahannya? Ya, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu, kayaknya seperti itu, sehingga membuat mereka asik sendiri dalam kegiatan mereka, saling ngobrol seperti itu saat saya lagi menerangkan, menjelaskan materi. Oh iya, berarti jika demikian kita perlu ini apa namanya memberikan penjelasan yang lebih, terus bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu tidak bosan. Oh iya, Bu Okta, saya akan mencobanya, Bu Okta, dengan apa yang sudah Ibu katakan ini. Mm-mm. Terus selain itu kita perlu memberikan penguatan yang positif, Bu, terhadap siswa yang mengikuti pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Oh, benar juga ya, Bu ya. Itu yang belum pernah saya lakukan, memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak berbicara. Mm-mm. Kira saya akan melakukannya kayaknya, Bu. Ya, mungkin itu bisa dicoba, Bu, ya, di dalam kelas. Nanti kalau misal Ibu sudah menerapkannya, Ibu sudah mendapatkan hasil hasil yang maksimal, itu nanti Ibu bisa kasih tahu saya ya bagaimana hasilnya ke depannya nanti.
Iya Bu, nanti saya akan memberitahu Ibu kalau ada hasil progres positifnya. Nah, mungkin hari ini kita sudah melakukan percakapan pembahasan ini. Bagaimana menurut Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Ya Bu, bisa saya simpulkan bahwa seperti kata Ibu tadi bahwa saya harus lebih memahami anak-anak itu, kira-kira dia itu apa yang menjadi penyebab mereka itu sampai tidak memperhatikan pelajaran saya, mungkin dari materi atau mereka bosan, nah seperti itu. Sehingga saya tuh ingin lebih meningkatkan perhatian mereka supaya mereka lebih menyimak apa yang saya ucapkan, saya jelaskan di depan strategi-strategi seperti itu. Dan seperti kata Ibu tadi juga, saya itu harus memberikan penguatan positif ya Bu ya pada siswa kita yang tidak berbicara. Misalnya dengan memberi pujian seperti kata Ibu tadi ya Bu ya. Ya, sepertinya memang harus demikian, Bu. Dan saya yakin Ibu pasti bisa. Ya doakan ya Bu. Mudah-mudahan strategi yang saya butuhkan itu dan sudah saya dapatkan dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi akan saya lakukan. Mudah-mudahan berhasil saya terapkan kepada siswa saya. Ya, Terima ya, kasih ya Bu Okta. ya, sama-sama. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Ya Bu Okta. Makasih ya Bu waktunya Ya, sama-sama Bu Eka. malam. Semangat. Ya, 7 pas jam 8. Berapa menit itu? Sama sih 13 menit. 13 menit. 13, 13, 26 jadi. Mm-mm. Bisa langsung disimpan juga hasil rekodnya. Bisa, Terpisah, kok gabung deh. belum. Ini terrecord. Record is being record. Menghentikannya di tampilan layar Okta ada kan recording ya, yang merah-merah itu? Yang segi empat merah, tengah-tengah bulat juga. Bukan, yang di atas, di sudut kanan atas itu nah record. Mm-mm. Ada kan? Tinggal kalau sudah selesai baru ayo dari ayo sini klik stopnya. Ya. Tadi kita mulai jam berapa awalnya? Entah jam berapa. Kaget yang untuk demonstrasi kontekstual tuh cak inilah yuk. Mm-mm. Kayaknya saya inilah. Berdua yang jadi coach, coachi, si coachnya yang Mm-mm. penilaian itu. Yang iya jadi bukan supervisor apa pemantau. Mantap. Ada anggur. Jangan deh,
ngomong jangan. Lagi makanan ya Surabaya. Nah, nah. 13 menit apa apa yuk? Apa-apa? 13 menit apa apa? Pernah 15 nya berapa tuh? 15, 15. 15 nya. Ayu sudah ngirim refleksi tadi. Sudah, refleksi sudah. Dibuat PDF yuk eh. Mm-mm. PPU.
Senyum-senyum.